Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yovan Dwi Rismanto dari kelas 11 TKR 2. Saya di sini ingin menjelaskan tentang materi inverse matrix ordo 2x2 dan 3x3. Menghitung inverse matrix ordo 2x2 itu lebih mudah dibandingkan dengan matriks yang berordo lebih tinggi seperti 3x3. Kalian hanya perlu menghitungnya menggunakan rumus di bawah ini. Nah, itu gambar yang pertama itu adalah rumus matriks ordo 2x2. Kalau kalian bertanya ADJ A itu apa sih? ADJ A adalah adjoint matriks A. Berarti transpose dari matriks A yang elemen-elemennya merupakan kofaktor dari elemen-elemen matriks. Untuk mengetahui kofaktor yang gimana contohnya, ini adalah contohnya, yaitu gambar kedua. Mencari inverse dari matriks A tersebut, kalian bisa masukkan matriks A ini ke dalam rumus di atas seperti gambar ketiga yang ada di bawah itu. Nah, ini adalah A, ini lambang apa sih? Itu adalah lambang determinan matriks. Jadi kalian tinggal menggali silangkan elemen-elemen secara diagonal untuk tahu determinannya. Makanya di rumus didapatkan ada BC, AD, BC. Huruf-huruf itu tinggal kalian ganti ke angka nanti di contoh soal inverse matrix 2x2. Nah, jadi untuk mendapatkan adjoint dari matriks A yang ordonya 2x2, kalian hanya perlu menukar posisi A dan D, kemudian letakkan nilai negatif di depan B dan C. Oke, kita lanjut ke soal contoh matriks inverse matrix ordo 2x2. Nah, untuk mempermudah, kita langsung cemplungin angka-angkanya ke dalam. Perhatikan contoh soal di bawah ini, gambar pertama ya. Dari soal di atas sudah diketahui tuh determinannya. Selanjutnya kita hitung inverse matrix dari P-nya atau P-1. Nah, sekarang kalian sudah menemukan inverse matrix dari P. Itu untuk gambar kedua. Kalian bisa pakai konsep yang pertama yang ditulis di atas bahwa A kali X A min 1 sama dengan I atau matriks identitas. Langsung saja kita buktikan ke gambar nomor 3. Untuk membuktikan persamaan selanjutnya, coba deh kalian hitung apakah A min 1A sama dengan I juga. Dari hasil perhitungan di atas, kalian sudah paham mulai dari konsep cara mencari inverse matrix 2x2 hingga membuktikan bahwa hasil tersebut sudah benar. Oke, kita lanjut ke inverse matrix 3x3. Nah, sekarang kita masuk ke inverse matrix ordo 3x3. Gimana sih cara perhitungannya? Apakah sama dengan matriks berordo 2x2? Sebenarnya untuk menentukan inverse dari matriks berordo 3x3 itu bisa dilakukan dengan beberapa cara. Ada yang menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan atau transformasi baris elementer dan menggunakan adjoint. Kali ini saya akan membahas perhitungan inverse dengan adjoint sama seperti matriks berordo 2x2. Apakah cara perhitungannya sama? Oke, langsung saja kita bahas deh biar tahu caranya sama atau berbeda. Kita ambil contoh di gambar nomor yang pertama, nomor 1. Secara umum, rumus inverse matrix adalah A inverse min 1 sama dengan 1 per A determinan adjoint. Jadi rumus inverse matrix 3x3 tetap menggunakan rumus umum tersebut ya. Nah, untuk menentukan determinan matriks 3x3 kita bisa menggunakan dua cara, yaitu metode Sarus dan minor kofaktor. Lalu gimana cara menentukan adjoint matriks 3x3? Kalian harus ingat cara menentukan kofaktor matriks Aij, yaitu Cij sama dengan min 1 pangkat I plus J Mij, di mana Mij adalah minor dari matriks Aij, sedangkan Cij adalah kofaktor A atau kofaktor A. Oke, kita ambil ke gambar nomor 2. Berarti C11 sama dengan min 1 pangkat 1 plus 1, M11 sama dengan M11, C12 sama dengan min 1 pangkat 1 plus 2, M12 sama dengan min M12, dan sampai seterusnya. Dihasilkan seperti ini, yaitu di gambar kedua baris ketiga. Selanjutnya kita cari determinan dengan cara Mij
sama dengan determinan AIJ. Misalnya kita ambil contoh M11 sama dengan determinan A11. Menghilangkan elemen baris ke-1 dan kolom ke-1 sehingga hanya diperoleh ordo 2x2 untuk setiap elemennya, sehingga diperoleh seperti ini, yaitu di gambar keempat baris paling bawah. Balik lagi, tujuan kita adalah untuk mencari adjoint matriks A. Apa sih hubungannya dengan kofaktor? Kenapa kita perlu mencari kofaktor terlebih dahulu? Ternyata hubungannya adalah adjoint matriks A sama dengan transpose dari matriks A, atau disimbolkan seperti ini. Adjoint A sama dengan kofaktor A pangkat T. Masih ingatkah transpose itu apa? Yap, elemen-elemen pada baris diganti jadi kolom dan elemen kolom diganti jadi baris. Contoh soal inverse matriks 3x3 dan jawabannya. Supaya nggak makin bingung, kita langsung kecemplungin ke dalam angka-angka ya. Nah, dari situ kita lanjut tentukan transpose kofaktor A untuk menemukan adjoint, seperti gambar yang ada di sini ya. Oke. Sekarang kita masukkan rumusnya. Gimana lebih gampang setelah dimasukkan angka-angka kan? Dari penjelasan di atas tentang dari matriks 3x3, kalian udah tahu nih metode apa yang bisa kalian gunakan, cara menentukan determinan dan adjoint, dan cara perhitungan inverse matriks berodo 3x3. Materi ini mungkin masuk dalam TPS, tes potensi skolastik dalam UTBK. Makanya nggak ada salahnya untuk benar-benar paham tentang materi inverse matriks yang satu ini. Biar makin paham, kalian bisa cek materi belajar di banner atau di sosial media atau di web manapun. Oke, sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.